Shalom, Alaihim, Besem Yesua Hamashiach. Semuanya baik kembali, sehat, puji Tuhan. Eli Salat selalu berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, ya. Karena saya percaya Bapak Ibu juga selalu mendoakan saya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ibu Saudara yang membuat saya strong, semangat, dan tentunya terpelihara oleh Tuhan berkat doa Bapak Ibu Saudara, ya. Ikuti terus channel Eli Salat. Bapak Ibu yang belum subscribe, di subscribe, like, subscribe, dan di share, ya. Saya tidak untuk komersil, ya, tetapi saya rindu semua bangsa mendengar nama Yesus Kristus, semua bangsa diselamatkan. Kerinduan hati saya itu saja. Saya bukan untuk komersil karena saya bukan YouTuber, ya saudara, ya. Tapi saya rindu sekali untuk berbagi berkat lewat kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, ya, di mana mereka merasakan sendiri, ya, bagaimana Tuhan itu memanggil dia. Jadi bukan karena penginjilan saja, ya, tetapi karena faktor lawatan Tuhan yang terjadi kepada seseorang. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya kita semua diberkati Tuhan. Nah, hari ini bersama narasumber saya yang begitu luar biasa dari kota Betawi, di mana Betawi ini sangat dicintai Tuhan dan dikasihi Tuhan. Dan untuk itu saudara terus berdoa untuk bangsa negara Indonesia dan khususnya kota Betawi, ya. Bapak Ibu Saudara, baik, hari ini saya bersama Mbak Indri, ya, namanya Mbak Indri, ya. Mbak Indri, selamat datang dan selamat ngobrol-ngobrol, ya, karena pemirsa di channel Eli Salat ini rindu sekali ingin tahu sih kenapa Mbak Indri kok bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang menyebabkan Mbak Indri itu mau menerima Tuhan gitu, ya. Karena sesuatu itu kalau bukan Tuhan yang menarik tuh juga nggak bisa, ya, karena kekristenan bukan agama dan bukan keturunan juga. Seseorang harus mengalami lawatan Tuhan. Silakan sapa dulu teman-teman saudara-saudara kita di channel Eli Salat. Shalom. Shalom. Mbak Indri sudah berkeluarga? Sudah Ya, anak dua. Anak dua, suami Sudah pisah. sudah berpisah, ya. Tapi nanti kalau udah di dalam Yesus, kalau udah dapat ketemu jodoh, nggak boleh berpisah lagi. Ya, Mbak Indri, apa kok Mbak Indri tertarik sih dengan dunia kekristenan? Apa yang mendorong Mbak Indri untuk penasaran atau kok tiba-tiba mau ke gereja? Apa sebabnya? Ya, karena saya mau mengenal Tuhan. Saya pengen tahu kebenarannya. Makanya saya mencoba untuk terus pengen tahu lebih dalam lagi. Saat itu apa, Mbak Indri, apa sih namanya yang membuat sesuatu, satu tadi mau mengenal Tuhan, tapi mengenal Tuhan tuh ada cara, ada jembatan yang harus dilalui gitu, istilahnya begitu. Atau ada orang yang menginjilin Mbak Indri? Enggak. Atau Mbak Indri melihat sosok Yesus langsung atau gimana? Ya, gimana ya, saya berteman dengan kebanyakan Kristen. Tapi Orang-orang Kristen. Kalau saya sering di rumah baca-baca Alkitab. Dan saya kalau baca itu saya merasa damai. Dari situ saya pengen tahu lebih dalam lagi, pengen mengenal lagi. Baca Alkitab kok enak gitu, ya. Bahasanya bahasa Indonesia, terus terurut lagi, ya kan, dari pojok kiri ke kanan gitu, ya, teratur gitu. Terus urutannya ini juga ceritanya ada, ya, saling tuh. Nah, dari situ tertarik gitu, ya, kok enak gitu, ya, gampang dimengerti gitu. Nah, selain itu juga teman-teman yang ditemui Mbak Indri juga orang-orang Nasrani kebanyakannya. Apa sih tanggapan Mbak Istri terhadap orang-orang Nasrani itu? Ya, saya beranggapannya beda aja. Lebih enak berteman dengan dia, lebih nyaman, dan selalu support apa yang kayak sekarang ini kan. Saya pengen ini, pengen kenalin ini. Oh yaudah, ini malah didukung. Support, ya, dukung, ya, nggak dikata-katain malahan, ya. Ya memang itu kasih Tuhan Mbak Indri, ya, kasih Tuhan
mengalir di dalam setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu adalah kasih ya. Jadi kita ini sebagai garam dan terang dunia. Ketika orang ada bersama kita, kita harus berdampak. Orang itu merasakan enak, seperti Mbak Indri ya, bergaul kok dengan orang-orang Nasrani kok enak gitu ya, bisa diajak tukar pikiran gitu ya, nggak dikata-katain gitu ya, malahan. Nah terus akhirnya apa yang Mbak Indri lakukan setelah Mbak Indri merasakan pengen cari lebih dalam lagi ya, otomatis kan ada yang bisa Mbak Indri lakukan. Misalnya Mbak Indri melangkah nih, datang ke gereja atau cari orang lewat teman-teman, atau apa yang Mbak Indri lakukan waktu itu? Saya mau ke gereja itu sebenarnya sudah lama, cuman kan saya belum tahu dalam gereja itu kayak apa. Nah pas saya kebetulan lagi main, nah tiba-tiba di situ ada nomor kontak, saya iseng-iseng itu WA, ternyata direspon. Oh gitu ya, direspon. Mbak Indri coba kontak gitu ya, nomor WA di situ ya. Nah ini untungnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergereja, saudara harus jelas ya gereja yang mana yang Bapak Ibu Saudara ikuti, dan di situ pasti ada alamat yang jelas, karena gereja itu kita, dan kita ini tempat bertanya, dan kita harus jelas saudara ya, sehingga ketika mereka bertanya kepada kita, kita juga harus memberikan penjelasan yang baik. Nah akhirnya Mbak Indri kontak, hubungin, direspon dengan baik. Besoknya Mbak Indri langsung datang ke gereja atau menemui seseorang? Ketemu seseorang. Ketemu seseorang ya, terus ngobrol di situ. Orangnya siapa itu? Ibu Eli. Ibu Eli. Wah, tidak secara kebetulan ya saudara ya, rupanya Mbak Indri ini kontak saya ya, dia tanya-tanya. Memang Bapak Ibu Saudara kalau ada yang ingin bertanya, kontak saya ada di channel YouTube saya ya, di situ ada nomor teleponnya, nomor rekening juga ada ya. Jadi Mbak Indri ini bertanya kepada saya, ya saya menjelaskan. Nah selanjutnya itu kan terserah Anda. Yang kedua, kalau Tuhan membuka hatinya ya. Tapi saya melihat tadi kan Mbak Indri sudah punya kerinduan ya untuk datang kepada Tuhan. Nah akhirnya sekarang datang ke gereja. Apa yang dirasakan setelah pertama kali Mbak Indri injak ke gereja? Damai. Ada damai. Ada sukacita. Iya. Hatinya seneng gitu ya. Iya. Heran nggak lihat, oh kok kayak gini ya? Iya, baru pertama kali ya bingung, heran. Nyanyi-nyanyi kayak gini. Kayak gini, oh. Nyanyi-nyanyi, ada dangdutan, ada jazz, ada pop ya, komplit ya di situ ya. Ya memang ciri khas orang Kristen salah satu nyanyian, pujian. Mbak Indri mungkin bisa lihat ya bagaimana kekristenan itu ada ciri sukacita. Karena kenapa kita sudah diselamatkan, kita harus bersukacita. Ketika lahir, ada kelahiran kita nyanyi, ada kematian nyanyi, ya kan, itu salah satu ciri khas ya, sukacita. Nah terus anak-anak sendiri bagaimana? Yang dua tadi setelah Mbak Indri ke gereja, reaksi mereka gimana anak-anak? Kalau anak-anak kan masih kecil. Saya pertama ke gereja pun dia baru pertama juga ikut sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Nah itu yang kecil itu seneng banget. Seneng banget. Jadi kalau pagi, ini dari minggu mama ayo. Wow, luar biasa ya. Udah biasa. Cinta Tuhan ya, cinta Tuhan yang menyala-nyala ya saat perjumpaan dengan Tuhan. Seperti orang jatuh cinta ya. Malah saya diteleponin terus loh saudara, Bu Eli kapan nih gereja? Nah saya kan pelayanannya nggak tetap ya saudara ya. Saya punya satu pengembalaan di Green Pramuka Square, itu Bapak Gembala saya. Tapi saya itu juga melayani bagaimana sesuai Tuhan suruh ya. Kalau saya dipanggil untuk pelayanan ke gereja, ya saya jalan. Saya ini hanya hamba Tuhan, dan saya taat kepada atasan saya, bos saya, Babe di Sorge ya. Jadi waktu itu Mbak Indri saya bawa ke Green Pramuka Square ya, di pengembalaan Bapak Bambang Subroto. Pak Bambang, shalom. Ya mungkin Pak Bambang bisa nonton channel Eli Salat di sini. Kasih like Pak, jangan lupa share komennya ya. Ya memang kami terus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan yang pertama
keselamatan yang Tuhan berikan. Pasti kan ada kerinduan dong. Kalau saya diselamatkan, kenapa emak gue nggak diselamatin? Ya kan, Mbak Indri juga ada kerinduan gitu gak? Ada ya, pengen kakak saya nih atau saudara saya nih ya yang belum percaya Yesus nih harus diselamatkan ya, karena keselamatan tuh hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Nah, anak-anak suka cita ya, suka cita karena gampang ya, bajunya bebas ya kan, terus juga nggak rumit, mereka mengikuti nyanyi-nyanyi malahan ya kan, nyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan, bersuka cita ya. Kita ibadahnya begitu saja, nggak susah, karena Tuhan itu memberikan kemudahan bagi kita, sehingga kita juga tidak dibuat susah dalam menghadap Tuhan ya, karena Tuhan itu tahu hidup kita udah susah, jadi Dia tidak mau menyusahkan kita ya. Ya Mbak Indri, kalau orang tua sendiri bagaimana? Kalau orang tua sudah meninggal, tapi kalau keluarga saya masih ada adik. Masih ada. Sekarang ini mereka mendengar Mbak Indri sudah pindah keyakinan, apa reaksi mereka? Oh, marah besar kalau keluarga mak, karena dia muslimnya itu fanatik ya, dalam keluarga. Begitu dia dengar saya masuk gereja pertama kali, saya disidang. Disidang? Sempat disidang keluarga? Iya. Apa aja tuh yang dipertanyakan? Kamu ya orang muslim masuk, emang kenapa? Saya cuma jawab itu, ini keputusan saya, ini hidup saya, itu saya jalanin. Iya. Saya bilang gitu. Sampai adik saya bilang, ya dicoret aja deh keluarga, nggak masalah. Kamu tetap saudara saya. Saya berpikirnya begitu. Kalau kamu berpikir mau lepas saya sebagai kakak, silakan. Tapi tetap kamu saya anggap tetap adik saya. Wow, luar biasa ya. Itulah kasih Tuhan ya. Bagi kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, kita dibenci, dikatain, kita tetap mengasihi mereka ya Mbak Indri ya. Bahkan mendoakan ya. Nah, dalam persidangan itu akhirnya sempat diusir, baru dicoret doang nih, namanya dicoret. Apa dicoret? Tetapi dalam buku catatan Tuhan Yesus kehidupan di sorga ada namanya ya. Waktu dicoret gimana tuh ceritanya? Ya pokoknya jangan ninjek lagi ke rumah sini, kata dia. Pergi, minggat kowe. Semoga jahat amat dalam hati saya. Karena memang fanatik, keluarga saya fanatik banget. Tapi bagus tuh Mbak, kalau orang yang fanatik begitu, ketika dia dilawat Tuhan, dia jadi luar biasa loh, fanatik lagi, dahsyat gitu. Jadi emang sesuatu yang Tuhan kerjakan tuh dahsyat. Justru orang-orang yang seperti itu, yang militan seperti itu, yang akan berjumpa dengan Tuhan. Nah, percaya ya bahwa satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Percaya Mbak Indri? Iya, karena Tuhan Yesus tuh luar biasa kuasanya dan dahsyat ya. Jadi Mbak Indri sekarang pindah dari keluarga ya? Iya. Udah terlepas dari keluarga. Ada teror-teror lagi setelah berpisah? Enggak. Cuma nomor saya diblokir. Nah, nomor diblokir, nggak apa-apa. Asal nomor rekening jangan diblokir. Ya, nomor handphone diblokir, nggak apa-apa. Dicoret dari warisan, nggak apa-apa. Ya, saya juga ngalamin gitu ya. Nggak dapet warisan, nggak apa-apa. Warisan surgawi yang luar biasa, yang dunia nggak bisa berikan. Itu kalau warisan dunia mah gampang habis. Apalagi cara ngambilnya nggak baik ya. Ya, cepet bubar, nggak kekal, karena harta itu tidak dibawa mati. Nanti kita, roh kita yang berjumpa dengan Tuhan, biar bokeh nggak punya apa-apa, tapi hati kita tetap sukacita karena ada Yesus ya nggak. Daripada lo kaya ya nggak punya Yesus, ngeblangsak. Ada juga yang punya Yesus ya, hartanya ada dari hasil rampokan ya kan. Nah akhirnya apa ya, berperkaralah dia dengan Tuhan langsung. Makanya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita doakan ya. Dan itu salah satu memang hukum kasih ya dalam kita. Kita harus belajar nih menerapkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan tuh ditampar pipi kanan, kasih kiri lagi. Bila perlu tengah nih kasih. Nggak apa-apa ya Mbak Indri ya, tetap sukacita di dalam Tuhan. Harus komitmen, sekali Yesus tetap Yesus ya. Apapun yang terjadi dalam diri kita ya, tetap andalkan Tuhan.
ya, dan berdoa untuk orang-orang yang membenci kita, supaya ketika dia mengalami perjumpaan pribadi, mereka dibuat jadi jatuh cinta dengan Tuhan Yesus luar biasa. Ya Mbak Indri ya, tetap semangat. Ya. Oke, ya. Jadi apa yang mau disampaikan untuk teman-teman? Mungkin ada yang mau disampaikan? Gitu. Ya, apa ya? Bingung juga. Bingung pegangan ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita dukung terus di dalam doa ya, supaya lewat media ini ya, lewat channel-channel, nama Tuhan dipermuliakan ya, bukan nama Tuhan dikotorin ya. Saudara bertengkar, saudara berselisih paham, rebutan ini itu nggak baik saudara ya. Tapi biar lewat talenta yang Tuhan berikan, saudara bisa jadi YouTuber dan sebagainya ya. Itu untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, berkat datang dari Tuhan. Kalau kita yang cari-cari, nanti kita kecewa ya, karena apa yang diberikan Tuhan itu abadi. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap dukung dalam doa. Jangan lupa like, subscribe channel Elisala. Kalau Anda mau bergabung untuk aksi diakonia, aksi sosial, saudara bisa hubungin saya, dan saudara juga bisa mendukung di dalam doa ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, 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 shalom. Horasito.